Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku. Materi hari ini yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang akuatik atau pembelajaran di air, yaitu materinya tentang renang. Nah, dalam renang ini ada beberapa gaya. Ya, ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Berarti ada berapa gaya? Tinggal dihitung sama kalian. Nah, yang dari tadi beberapa gaya itu yang akan Bapak jelaskan hanya satu gaya dulu, yaitu gaya bebas. Dalam renang gaya bebas, yang perlu diperhatikan ini ada beberapa tahapan-tahapan. Artinya, renang gaya bebas adalah gaya berenang yang bisa membuat tubuh seseorang melaju lebih cepat di air dibandingkan dengan gaya lainnya. Itu ya, yang tadi udah Bapak sebutkan. Ya, jadi gaya bebas ini ya, gaya berenangnya yang bisa membuat tubuh seseorang melaju dengan lebih cepat dibandingkan dengan gaya yang lainnya. Berarti ada gaya kupu-kupu, gaya dada, kemudian gaya punggung. Nah, gaya bebas ini gaya yang bisa membuat tubuh seseorang melajunya lebih cepat. Jadi menggunakannya gaya bebas. Seperti apa gaya bebas? Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, tapi tahapan-tahapannya sebelum kita memulai ke materi renang yang gaya bebas, ya biasanya kalau misalkan kita nanti praktek di kolam itu, ya tahapannya kita sebelumnya itu berdoa terlebih dahulu, ya sebelum kita memulai pembelajaran praktek renang. Setelah berdoa, baru nanti ada peregangan, ya. Ketika masih di darat gitu, kita belum ke air nih, peregangan dulu. Kemudian setelah peregangan ada pemanasan ketika masih di darat, ya sebelum kita di air. Jadi ada pemanasan di darat gitu. Nah, kemudian pemanasan di darat ada yang statis, kemudian ada yang dinamis. Statis itu pemanasannya yaitu diam. Jadi hanya gerakan aja, gerakan kepala ke bawah ke atas, ya, gerakan tangan. Oh sorry, statis itu yang diam. Sorry, Bapak salah, maaf. Jadi statis itu yang diam, ya artinya diam. Misalkan kepalanya tekuk seperti ini dihitung, ya, kemudian ke bawah dihitung, itu yang statis. Ya, mohon maaf tadi Bapak salah. Kalau yang digerakkan itu yang dinamis. Dinamis itu yang bergerak gerakannya. Seperti kepalanya ke bawah, ke atas, ke samping kiri, kanan. Itu ya, itu yang dinamis. Nah, kalau peregangan atau pemanasan yang statis itu, pemanasan statis, peregangan statis itu yang diam. Tangan diam, tahan, ya hitung. Nanti ditahan, hitung. Kalau yang dinamis, gerakan tangan, ini gerak-gerakin. Ya, seperti itu. Itu dinamis. Artinya gerakannya ada gerakan, bergerak. Ya, kalau statis diam di tempat. Itu yang pemanasan ketika di darat sebelum kita ke air. Kemudian nanti ada pemanasan di air. Ya, pemanasan di air ini banyak beragam. Yang pertama nanti kita pemanasan untuk pernapasan dulu. Ya, biasanya dapat selalu mengingatkan anak-anak, sok silakan ya turun ke air, kemudian menghadap ke dinding. Nah, ketika menghadap ke dinding, ya itu kita berpegangan ke dinding, kemudian menghadap ke dinding kitanya, kemudian kepala kita tenggelamkan, ya semuanya sampai ininya turun ke air kepalanya. Kemudian ketika di dalam air, ini mulutnya ditutup. Nah, nanti bisa napasnya disemburkan lewat hidung, dikeluarkan. Ya, 1-3 kali lah kalau untuk awalan. Coba keluarkan 1, 2, 3, tahan, baru kita naik lagi kepalanya. Itu ya, itu bisa pengulangan sampai 10 kali untuk latihan pernapasan dulu. Itu pemanasan di air. Kemudian setelah itu pemanasan kaki. Sama ya. Jadi kalian nanti masih memegang ke dinding kolam. Ya, berpegang ke dinding kolam. Kemudian si anggota tubuh harus datar sejajar dengan air.
Kemudian yang digerakkan hanya kakinya saja. Nah, itu pemanasan di air. Jadi hanya kaki yang digerakkan. Kakinya ya, kita yang berpegangan ya, cuman artinya yang digerak hanya kaki. Itu pemanasan ketika di air. Kakinya yang digerakkan. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam renang gaya bebas. Yang pertama tadi sikap tubuh. Tadi sikap tubuh itu diusahakan harus datar dengan air. Nah, tadi ketika pemanasan di air, ketika tangannya memegang ke dinding, kemudian kakinya digerakkan, kalau tubuhnya naik, kemudian datar di air, itu udah pasti ya, insya Allah bisa untuk renang gaya bebas. Tetapi ketika digerakkan kakinya, ini ternaik-naik ya badannya, berat. Nah, itu mungkin itu ada yang salah. Artinya makanya gerakan kaki itu harus dari pinggul pahanya, dari paha ke bawah gerakannya. Jadi bukan yang lutut ke kaki, bukan. Jadi paha ke bawah digerakannya. Itu pemanasannya. Makanya biar apa tujuannya tadi? Biar tubuh kamu itu datar dengan air. Kalau memang udah datar, nanti tangannya tinggal dilepaskan. Terus ya, jadi mengambang apa mengapung apa tidak, itu udah dipastikan insya Allah bisa. Itu sikap tubuh. Kemudian tadi yang kedua, gerakan kaki. Tadi yang tadi gerakan kaki harus dari pinggul paha ke bawah. Ya, digerakannya pelan-pelan aja dulu. Yang penting kamu mengapung, mengambang. Kemudian ayunan tangan atas. Nah, ketika renang gaya bebas nih, ayunan tangannya tekuk. Itu ya. Kemudian latihan itu hal-halnya berikutnya itu pernapasan. Ya, yang terakhir koordinasi semua gerakan tadi. Artinya dari sikap tubuh, kemudian dari gerakan kaki, kemudian dari ayunan tangan dan pernapasan. Itulah renang gaya bebas. Itu ya. Nah, tugasnya jadi kalian hanya menulis kembali materi yang udah tadi Bapak jelaskan. Ya, seperti biasa, kemudian difoto ya, kemudian jangan lupa absennya, lalu dikirim di classroom. Oke ya, terima kasih, sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.